Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja, perkenalkan nama saya Ahmad Ramdhani Yusuf dengan nomor induk mahasiswa 2520318, mahasiswa PPG guru tertentu tahap 2 tahun 2025, prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia di LPTK Universitas Pendidikan Indonesia Bandung. Pada hari ini saya melaksanakan ujian praktek pembelajaran dalam rangka uji kinerja yang akan dilaksanakan di Madrasah Aliyah Rohdatul Jannah Sidokerto, Lampung Tengah, Provinsi Lampung, dengan materi mengkritisi informasi tentang tokoh. Demikian perkenalan saya. Sekian dan terima kasih. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanul khair. Sabahun nur. Bikhairi walhamdulillah. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, kita absen terlebih dahulu. Yang ada nanti sampaikan hadir atau hadirat. Yang pertama, kita Amelia, Risma Listiana, Zulfa Aulia, Mutiara Fitri, Faiz Muafakoh, Ani Sultana, Diva Maula, Liana Zahira, Zafira Ahmad, Hanadia, Najwa Naila, Manda Rahmatus Salimah, Nur Aziza. Semuanya hadir ya. Baik, sebelum memulai materi, alangkah baiknya kita berdoa untuk memperlancar materi pada pagi hari ini. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shollillahi robba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik, untuk membangun rasa nasionalisme kita, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama. Semuanya dimohon berdiri. Mutiara maju ke depan, jadi dirijennya. Indonesia tanah airku,
Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan duduk kembali. Baik, untuk materi hari ini kita akan membahas tentang mengkritisi informasi tentang tokoh. Tujuan yang paling utama dalam membahas materi hari ini itu bisa kita lihat bersama pada halaman 3. Yang pertama, menjelaskan informasi tentang tokoh. 2, menjelaskan informasi tentang ensiklopedia. 3, mengidentifikasi kata-kata khusus. 4, menentukan informasi yang valid. 5, menjelaskan tata aksara, ejaan dalam kalimat. 6, mendiskusikan kiprah seorang tokoh. Yang ke-7, menulis narasi dan deskripsi. Yang ke-8, menyajikan informasi dalam infografik. Jadi hari ini kita akan membahas bagaimana cara mengkritik informasi tentang tokoh. Karena di era saat ini sangat banyak sekali tokoh-tokoh penting yang bisa menjadi motivasi untuk kita semuanya. Silakan dibuka untuk bab 1 di bagian mencermati informasi tentang tokoh. Sebelum mendalami materi, Ustaz mau nanya dulu, adakah tokoh-tokoh yang menjadi sebuah inspirasi untuk untuk anak-anak semuanya? Ada nggak tokoh-tokoh yang kira-kira ada? Bisa disebutkan, coba satu persatu sebutkan. B.J. Habibie, terus Insinyur Soekarno, pokoknya yang menjadi idola. Nggak usah pusing mengikuti dari teman-temannya. Apa yang menjadi idola tokoh apapun yang di luar Ustaz, di luar pahlawan nasional gimana? Ya nggak apa-apa, karena ini tokoh untuk mempengaruhi kehidupan kita, menjadikan motivasi, menjadikan tolak ukur, supaya setidaknya kita mengikuti kesuksesan melalui proses-proses beliau-beliau yang bisa menjadi tokoh-tokoh terkenal. Yuk, sampean, Ibu Kartini, Muhammad Hatta, sama nggak apa-apa, Muhammad Hatta juga, Kakak. Gantianto. Oh, Gantianto. Oh, Soekarno. Kartini. B.J. Habibie. Kartini. Raden Intan. B.J. Habibie. Kartini. Baik. Kenapa sih tokoh-tokoh utamanya seperti itu? Yang satu, mereka punya prestasi yang bagus, bisa membawa dampak manfaat untuk masyarakat yang besar. Setidaknya walaupun kita tidak bisa mengikuti jejaknya, tapi kita bisa mempelajari dari biografinya, dari perjuangan beliau-beliau. Bahkan pahlawan-pahlawan tadi yang sudah disebutkan juga memang perjuangannya sangat luar biasa, tidak mudah. Terus apa hubungannya Ustaz dengan materi hari ini? Nah, kita akan mengkritisi. Namanya mengkritisi itu kita mencari, mendalami informasi yang mana biar kita tahu apa kelakuan atau apa kebiasaan atau apa keistimewaan dari tokoh-tokoh yang kita idolakan. Nah, kemudian untuk sumber materi hari ini kita memang sedikit terbatas karena memang banyak sumber-sumber yang belum divalidasi oleh lembaga sekolah kita. Jadi untuk hari ini kita tetap hanya menggunakan sumber dari informasi internet yang ada di depan kalian ini, yang laptop yang saya bawa. Kemudian sumber yang kedua adalah LKS yang sudah kalian punya masing-masing, tapi itu juga tidak menutup kemungkinan belajar kita terganggu dengan sumber yang terbatas. Jadi tetap semangat dalam pembelajaran. Yang penting kita tahu tokoh-tokoh yang penting, tokoh-tokoh yang terkenal, yang itu bisa membawa dampak
positif untuk kehidupan kita maupun untuk masa depan kita. Baik, langsung saja kita akan membahas untuk poin yang A, mencermati informasi tentang tokoh. Coba Ustadz minta Hana bacakan poin A. Mencermati informasi tentang tokoh. Informasi tertulis dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk seperti poster, pamflet, brosur, dan infografik. Jenis informasi ini memiliki kemampuan untuk memberikan informasi secara singkat dan mudah dipahami. Salah satu bentuk yang efektif adalah infografik, membawa informasi berharga dan dapat diakses dengan cepat. Sebagai contoh, sebuah infografik telah dirancang untuk menyampaikan informasi mengenai tokoh sastra bersama Supardi Djoko Darmono. Baik, cukup. Informasi tertulis dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk seperti poster, pamflet, brosur, dan infografik. Poster, ada yang belum tahu poster? Tahu semua? Ciri-cirinya kayak mana poster itu? Bergambar. Ayo. Ya, semua informasi itu sifatnya adalah persuasif. Persuasif itu mempengaruhi pembaca ataupun penonton, ataupun mengajak pembaca atau penonton secara tidak langsung. Itu sifatnya semuanya persuasif. Mau dia poster, mau dia pamflet, mau dia brosur, mau dia infografik, itu semuanya bersifat persuasif ataupun mempengaruhi. Nah, sedangkan sekarang ini poster ini ciri-ciri yang paling global lah apa kira-kira? Yang paling umum bentuknya kayak mana? Poster itu. Ayo, ada yang tahu nggak? Beda loh. Poster, spanduk, banner itu beda. Ya loh. Poster itu yang seperti apa? Ayo diingat-ingat. Coba bayar ada dicek namanya cukup nggak? Tahu-tahu nanti udah 14 jelasin. Memorinya habis. Poster itu, bentuk posternya itu bentuknya seperti spanduk, tapi dia ukurannya lebih kecil daripada spanduk. Nah, yang sering kita temuin dalam poster-poster itu adalah biasanya tentang tokoh-tokoh penting ataupun iklan-iklan yang di situ ada di dalamnya membahas tokoh-tokoh yang terkenal. Itu poster biasa sering kita dapati di koran ataupun majalah. Itu poster. Kemudian pamflet itu semacam papan iklas yang ukurannya besar, yang sering kita temui di jalan-jalan seperti peraturan lalu lintas, anjuran gubernur maupun bupati. Itu jangan sampai salah, pamflet seperti itu. Dan memang bahan bakunya adalah besi. Kenapa harus besi? Karena untuk mengatur kokohnya agar terhindar dari angin maupun badai. Yang dikhawatirkan apa? Kalau bukan besi, rapuh, bisa membuat kecelakaan pengendara lalu lintas. Itu pamflet. Jadi harus diingat. Kemudian brosur. Brosur itu seperti yang sudah disebutkan kemarin di acara khutbah ta'aruf 40 hari. Itu namanya brosur. Itu isinya ada mukadimah, kemudian ada berbagai macam kegiatan, ada isinya program-program, kemudian biaya, kemudian nama-nama kampus, kemudian hal-hal yang lain seperti dokumentasi ataupun kontak person yang bisa untuk dihubungin penerimaan santri baru. Itu namanya brosur. Kemudian kalau infografik itu adalah biasa sering kita dapati di internet. Berupa apa? Berupa ada berbagai macam hal. Infografik yang berupa informasi tokoh seperti yang ada di LKS itu namanya infografik.
ada gambar tokohnya, kemudian ada penjabaran-penjabarannya dari tahun beliau lahir, kemudian dari tahun prestasi dan seterusnya. Itu namanya infografik. Jadi biasa ditemukan di mana? Biasa ditemukan di buku jurnal, biasa ditemukan di internet, biasa ditemukan di Google ataupun hal-hal yang lain yang sifatnya informasi. Tinggal kita mau carinya yang seperti apa. Mau cari tokoh penting melalui infografik ya akan muncul. Kalau mau mencari hal-hal yang positif yang lain seperti tokoh-tokoh penting dalam penghafal Al-Quran dengan metode infografik, nanti semuanya muncul. Karena pembuat infografik itu sedikit mudah, tapi ada sedikit kesulitan. Mudahnya adalah penonton ataupun pembaca ngerti informasi penting-penting yang ada di dalam infografik itu. Nah, berkaitan dengan Supardi Djoko Damono, itu kan memang salah satu tokoh penting yang bisa kita lihat dari era tahun kelahirannya di situ ya. Beliau lahir pada tanggal 20 Maret tahun 1940 di Jawa Tengah. Kemudian banyak kegiatan-kegiatan yang lainnya. Prestasinya juga lumayan, sangat luar biasa. Nah, hubungannya dengan itu apa? Yaitu dengan cara kita mencermati informasi yang dapat menggunakan cara membaca cepat. Ingat, dalam mengkritisi sebuah tokoh melalui informasi online maupun offline, itu harus paham, harus bisa menguasai yang namanya teknik membaca cepat. Kenapa? Karena teknik membaca cepat itu sangat penting, sangat diperlukan untuk kehidupan sehari-hari. Gunanya apa? Agar tidak tertinggal informasi yang harus kita cari, kemudian yang harus kita dapat. Nah, contoh-contoh yang lain dalam infografik itu ada berbagai macam. Seperti halnya Bapak Insinyur Soekarno, itu siapa beliau? Presiden nomor berapa? Yang pertama. Prestasi yang paling menonjol apa beliau? Ayo, lupa ya. Prestasi beliau yang paling menonjol adalah membacakan proklamasi atau mengikrarkan kemerdekaan Indonesia. Itu prestasi yang paling menonjol dari sosok Insinyur Soekarno. Kemudian Bapak Hatta, Muhammad Hatta. Ayo, masih ingat nggak prestasi yang menonjol? Bapak Muhammad Hatta, wakil dari Bapak Soekarno. Prestasinya, ayo, lupa ya? Lupa ya? Prestasi beliau adalah menjadi Bapak Pendidikan Indonesia. Beliau yang mencetuskan wajib belajar tanpa memandang ras dan kedudukan. Nah, pencetusnya beliau, makanya Bapak Muhammad Hatta disebut adalah Bapak Pendidikan Indonesia. Kemudian Bapak Soeharto. Bapak Soeharto itu seperti apa sosoknya? Prestasi yang paling menonjol. Ya, Bapak Soeharto prestasi yang menonjol adalah Bapak Reformasi. Reformasi dari mana? Dari Orde Lama zaman Bapak Soekarno ke Bapak Soeharto, disebut dengan reformasi baru. Begitu. Terus era Kartini, prestasi yang paling menonjol apa? Era Kartini. Perempuan hebat loh itu loh. Dari mana kira-kira era Kartini? Dari Aceh atau dari provinsi mana? Kalau Aceh, Jud, jadi era Kartini dari Indonesia. Semuanya dari Indonesia. Dari Jawa Tengah. Era Kartini dari Jawa Tengah. Era kepanjangannya apa?
Raden Ajeng Kartini. Raden Ajeng Ayu Kartini. Oh, Ayu. Jadi beliau adalah keturunan kerajaan ataupun yang sering disebut dengan orang-orang ningrat. Jadi orang-orang kerajaan itu disebut orang-orang ningrat. Nah, prestasinya beliau apa? Memberdayakan perempuan agar tidak menjadi budak. Jadi budak-budak yang ada di Indonesia itu dimerdekakan, diberikan keistimewaan melalui perjuangannya Raden Ayu. Kemudian selanjutnya bisa kalian baca. Yang pertama itu adalah teknik membaca sekilas ataupun skimming. Bisa disimak. Membaca sekilas digunakan untuk mendapatkan gambaran umum isi suatu tulisan. Langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, memahami topik melalui judul. Yang kedua, membaca inti tulisan atau paragraf awal yang mengandung informasi penting. 5W1H, masih ingat nggak 5W1H? Ingat. W pertama. What. Dua. Why. Tiga. Wo. Who. Empat. When. 5. Where. 6. How. Bukan. How. W pertama. What. Artinya Apa? ya apa? Yang kedua. Why. Kenapa? Tiga. Who. Who artinya siapa? Empat. When. Kapan? 5. Where. Di mana? 6. How. Bagaimana? Jadi dalam membaca itu harus ada 6 unsur tersebut. Gunanya apa? Biar kita paham, ngerti informasi yang kita cari. Contoh nih, gampangnya ngomong. Saya cari informasi travel mau pulang. Nah, karena kalau nggak baca sesuai dengan 5W1H, salah informasi. Tujuannya mesuci, turunnya tulang bawang. Kan amit-amit jago bayi ya. Naiknya tujuannya Palembang, Muara 2, turunnya Muara Enim. Beda jurusan. Ataupun naik jurusannya Tanjung Bintang, turunnya Seraki. Sama jauh. Informasi itu kita harus memahami yang namanya teknik skimming. Nah, maksudnya membaca sekilas itu seperti apa sih Ustaz? Membaca sekilas itu informasi yang kita dapat melalui grup WA, Facebook, IG, itu kita harus cermat. Contoh nih, rombongan dari Tanjung Bintang, mereka ngomong penjemputan nanti habis asar ya. Nah, ternyata ada teks di bawahnya, habis asarnya hanya 2 mobil. Sedangkan rombongan Tanjung Bintang ada 4 mobil. Kasihan kan rombongan yang keduanya. Berarti yang kedua gimana? Nangis nggak pulang. Tetap pulang, sebenarnya tetap pulang. Cuman informasi tidak dibaca dengan keseluruhan. Itu secara sekilas saja, tapi tidak menguasai 5W1H. Padahal rombongannya tetap 4 mobil dari Tanjung Bintang, 2 mobil habis asar, 2 mobil menjelang maghrib. Seperti itu. Tapi kan 2 mobil berangkat, terus yang 2 mobil kira-kira gimana? Ngambek, ya, merajuk. Aku tak nak pulang, makan kasur. Seperti itu. Kan susah seperti itu. Kemudian ada juga kegunaan dari teknik membaca sekilas sebagai berikut di halaman berikutnya.
Yang pertama, mengenali topik bacaan. 2. Mengetahui pendapat atau opini penulis. 3. Mendapatkan informasi penting. Yang keempat, memahami struktur penulisan. 5. Memperbarui ingatan tentang isi bacaan. Selesai baca, kita jangan sampai lupa. Baca sekilas dari grup PA. Ibu datang nanti jam 10. Bisa molor, bisa maju. Setelah itu ada WA baru, tapi nggak kita baca. Itu kelemahan kita. Kalau kita nggak kemudian yang kedua, kita baca semua, informasi yang kedua kita baca, semuanya kita baca, harus ingat kira-kira ibu datang jam berapa. Jangan sampai kejadian yang udah dapat informasi jam 10, bisa maju bisa mundur, anaknya lupa, akhirnya anaknya tidur, ibunya nunggu 1 jam, pulang jam 12. Yang terjadi seperti itu. Jadi harus ingat-ingat informasi yang kita baca. Teknik membaca yang kedua, yaitu teknik membaca pindai atau scanning. Digunakan untuk menemukan informasi tertentu dalam tulisan. Bagian-bagian yang dapat disajikan sebagai berikut. Yang pertama, bagian yang sudah diketahui sebelumnya, bagian yang tidak relevan, bagian yang hanya berisi contoh atau ilustrasi, bagian yang mengulang informasi. Contohnya seperti ini. Untuk teknik membaca pindai atau scanning, kita membaca dari keseluruhan melalui teknik membaca sekilas atau skimming. Kita membaca sekilas, kemudian ada informasi yang kita tahu, letaknya tahu. Nah, itu yang disebut dengan teknik scanning atau teknik membaca pindai. Langsung cari letaknya di mana, jangan baca dari awal sampai akhir lagi. Tapi cari, oh iya saya sudah baca, ada di paragraf kedua, cari paragraf kedua. Oh ibu datang jam 10. Oh ternyata pecah ban. Oh ternyata bocor. Bisa mundur nanti sampai jam 11. Itu harus kita tahu. Baik, sampai di sini dulu. Ada yang mau ditanyakan? Ini penyakit ini? Enggak. Penyakit ini. Setiap pembelajaran, kalau sudah masuk ke mode, sampai di sini ada yang mau ditanyakan, langsung hilang, tidak ada pertanyaan. Nah ini kenapa? Karena memang dari awal sekolah, misalnya contoh ini sekaligus namanya istilah dalam belajar namanya ice breaking, ataupun berhenti sejenak, menghilangkan fokus yang berlebihan. Contohnya apa? Mungkin pada saat kalian di SD terlalu banyak nanya, dicegat sama gurunya. SMP ketika mau bertanya diabaikan sama gurunya. Akhirnya Alia terbawa suasana malas bertanya. Ini yang sering terjadi seperti itu. Terus gimana Ustaz? Saya bingung Ustaz mau nanyanya. Ya kenapa harus bingung? Silakan tanyakan, nggak apa-apa. Kalau tidak ada pertanyaan, baik. Ustaz ada tugas itu. Silakan baca terlebih dahulu artikel tentang Supardi Djoko Damono. Nanti ada tugas pembahasan, nanti dibagi kelompok. Sekarang kalian silakan baca secara individu, secara masing-masing. Kemudian yang LKS-nya yang belum dapat LKS-nya bisa bergabung sama temennya, tidak apa-apa. Ya silakan dibaca dulu. Nanti setelah itu kita akan bentuk kelompok, kita akan melakukan sebuah diskusi supaya semuanya paham, semuanya mengerti. Baik, silakan kerjakan. Untuk halaman 7 itu cari poin-poin yang paling utama. Langsung disalin aja.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 7 orang akan mempresentasikan tokoh Sapardi Djoko Damono. Supardi Djoko Damono terkenal sebagai penyair, sebagai dosen pengamat sastra, kritikus sastra, dan pakar sastra. Pada tahun 1964 sampai 1971 meraih gelar sarjana sastra di UGM. Pada tahun 1964 beliau menempuh di Universitas Hawaii Honolulu. Kemudian pada tahun 1974 mulai mengajar di Fakultas Sastra Universitas Indonesia. Dan pada tahun 1987 merintis musikalisasi puisi, turut mendirikan Yayasan Lontar bersama Gunawan Muhammad, Umar Khayyam, sebagai sastrawan beliau dan Johan Moulton. Dan pada tahun 1995 sampai 1999 bergiat di majalah Harisan, Basis, Kalam, Pembinaan Bahasa Indonesia, Majalah Ilmu Sastra Indonesia, dan Editor Majalah Tenggara Editor Majalah Tenggara di Malaysia. Dan pada 19 Juli 2020 beliau wafat di Tangerang Selatan dalam usia 80 tahun. Demikian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan, mohon dibicarakan baik-baik, bukan malah pergi mencari yang lebih baik. Kalau Bapak sendiri, kalau maju saya akan sendiri. Ya Allah. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hasilnya, Bu. Hasilnya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok akan mempresentasikan tentang sebuah tokoh Sapardi Djoko Damono. Tokoh Sapardi Djoko Damono pada tahun 1973 beliau menjadi Direktur Pelaksana Yayasan Indonesia, penerbit majalah sastra Horizon di Jakarta. Dan pada tahun 1978 sampai 2003 beliau meraih Cultural Award dari Australia pada tahun 1978, Anugerah Puisi Putra dari Malaysia 1983, Mataram Award 1985, CA Brit Light Award 1986, Anugerah Seni dari Pemerintah Republik Indonesia pada tahun 1990, Kalyana Kretya dari Menristek Republik Indonesia pada tahun 1996, Ahmad Bakri Award pada tahun 2003. Pada tahun 1995 sampai 1999 beliau bergiat di majalah Horizon, Basis, Kalam, Pembinaan Bahasa Indonesia, Majalah Ilmu Sastra Indonesia, dan Country Editor Majalah di Tenggara di Malaysia. Pada tanggal 19 Juli 2020 beliau wafat di Tangerang Selatan dalam usia 80 tahun. Dari presentasi kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.